Ustaz itu Pak Pami bisa masuk. Pami bisa bergabung. Ya. Pak Pami bisa masuk bergabung Pak Zaini. Fokus-fokus. Halo? Maksudnya itu di Pak Sabrizal takon cepetan. Oke, boleh dibuka dulu Pak Zaini kalau memang dipercepat. Oh ya udah saya. Ya. Oke, Pak Zaini boleh kita mulai? Karena teman-teman lebih cepat lebih baik. Nah, iya, mantap. Baik. Biar lebih berkah. Ya. Strom. Kalau strom dimatikan aja dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SD Islam Mama Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu, ya dimatikan aja dulu ya, Bapak Ibu SD Islam Membawa Sekolah ya. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa kita bergabung melalui Zoom meeting ini dalam rangka membersamai Bapak Ibu berkenan dengan rapor pendidikan ya. Tentunya mungkin sudah di-download, tapi lebih jauh dari download bagaimana kita menyusun nanti rencana kerja tahunan, kemudian bagaimana menganggarkannya, dan yang mana yang harus kita benahi gitu ya. Selanjutnya salawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah Bapak Mama Zaini ya, dan kawan-kawan semuanya yang telah meluangkan waktu kita bisa bersama melalui Zoom meeting ini dalam rangka membersamai Bapak Ibu, mendampingi Bapak Ibu Sekolah Satuan Pendidikan SD Islam Membawa Sekolah untuk kita nanti terbaca kita sudah mengeksplorasi rapor kita. Kenapa kita mengeksplorasi? Kenapa kita harus mempelajari rapor pendidikan kita? Salah satu
indikator untuk memperbaiki di sisi mananya kita yang masih lemah, di sisi mananya kita yang sudah kuat, dan bagaimana membenahi sisi lemah ini, melihat masalah dan akar masalahnya, program-program apa yang harus kita lakukan. Maka tentu saya selaku pengawas tidak bisa masuk ke platformnya rapor pendidikan, satuan pendidikan Bapak Ibu tentunya ya. Maka dari itu kita hari ini saya hanya mendampingi, tentunya nanti Bapak Ibu yang masuk. Nah, apa perbedaan rapor pendidikan yang tahun lalu, maka di awal dibukanya rapor pendidikan SD Islam Mampu Sholat, ternyata nilainya 000 semua kemarin ya. Akan tetapi tahun kemarin kita sudah ikut berpartisipasi, mengikuti ANBK, mengikuti survei lingkungan belajar, maka rapornya sudah keluar, sudah dilonceng bulan Februari ini. Kemarin kita pertemuan juga membicarakan itu, tapi kita belum melihat secara detail. Maka hari ini, karena kebetulan saya diamanahkan hari ini ditugaskan ke SD Islam Mambaus lagi, maka kita bisa melalui daring sambil kita belajar bersama, memanfaatkan fitur-fitur yang ada di akun belajar ini, salah satunya adalah Gmail. Nah, saya yakin dan percaya teman-teman semuanya energi semua ya sudah punya akun belajar ID. Maka ketika teman-teman guru bisa mengakses rapor pendidikan, maka kewajiban kita semuanya untuk memperbaikinya, bukan hanya urusan kepala sekolah sama operator, akan tetapi semua kita terlibat aktif bagaimana memperbaiki rapor pendidikan kita, karena ini sangat membantu sekali buat sekolah untuk bisa di sisi-sisi mananya kita yang masih lemah dan di sisi mananya kita yang sudah kuat. Nah, untuk itu untuk mempersingkat waktu, mungkin saya minta Pak Zaini mungkin bisa berbagi layar untuk membuka rapor pendidikan dengan akun belajar ID-nya sambil kita belajar bersama ya, untuk melihat satu-satu. Nah, kalau memang teman-teman punya laptop di depannya, satu menggunakan HP, nanti bisa buka juga platformnya melalui platform rapor pendidikan. Terserah mau Ustaz Zaini mau buka atau Ustaz Fahmi boleh berbagi layar. Karena semua kita bisa masuk. Bedanya dengan ini Pak, pelan-pelan mau dibuka ini Pak. Ya, silakan. Pak Zaini buka ya. Silakan buka, nanti kita baca sama-sama. Sudah dibuka Pak. Mungkin ada yang mau masuk ya. Ya, maksudnya coba diklik di situ di layar Bapak ada tanda panah segi 4, klik itu nanti berbagi layar supaya saya nampak rapor pendidikan yang akan kita lihat bersama-sama itu. Coba Bapak share screen atau berbagi layar supaya kita semua bisa lihat bagaimana rapor pendidikan kita merupakan perdana kita melakukan asesmen kemarin dan selingkar. Mungkin Ustaz ini bisa ini masih loading Pak, OTW. OTW dia. Oh iya, siap. OTW dia. Yang penting jangan OTW ngabuburit lama nanti. Ya. Baik. Nah, sambil dia OTW, maka memang teman-teman apa nanti yang menjadi yang rendah. Kalau sebelumnya pernah langsung dibuka, kemudian langsung di-download, maka itu kita belum terbaca oleh kementerian bahwa kita sudah mempelajari rapor pendidikan kita, bahwa kita sudah mengeksplor apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadi kelemahan. Nah, tentunya nanti bagaimana kita membuat perencanaan berbasis data. Rencana apa yang mau kita buat, apa dasarnya buat kegiatan itu, tentu dasarnya adalah datanya adalah rapor pendidikan. Nah, nanti kita lihat rapor pendidikan kita yang kalau tak salah di situ akan muncul 6 dimensi Bapak Ibu. Pertama dimensi A1. A1 itu adalah literasi. Yang kedua A2 adalah numerasi. Yang ketiga A3 yaitu karakter.
Kemudian ada D4 iklim keamanan satuan pendidikan. Kemudian D8 iklim kebinekaan seperti apa. Tapi kalau kita kebinekaan itu karena kita satu orangnya homogen, hanya satu saja beragama Islam semua, ya mungkin membedakan kebinekaannya ya, warna kulitnya mungkin ya, budaya kita mungkin yang berbeda. Tetapi kita homogennya kita satu akidah. Beda dengan sekolah umum yang banyak notabene-nya, agamanya, budayanya, daerahnya gitu kan. Bagaimana kita melihat rapor kita itu? Apakah sudah bagus iklim kebinekaan kita atau kita belum gitu kan? Atau kita sudah bagus iklim keamanan sekolah kita atau belum? Ukurannya apa? Itulah orang ahli-ahli, pakar-pakar yang ada di pusat sana yang menciptakan sistem ini sehingga bisa membantu sekolah program-program apa yang mau dibuat. Nah, program benah itu nanti sambil menunggu ini lancar ya, maka nanti Bapak Ibu mesti harus ada kombal. Bukan ini Pak Fahmi. Buka melalui platform rapor ini yang di-download, bukan. Buka di apa namanya? Di internet, buka tag baru ya, tag baru. Nanti ketik di situ Merdeka. Bukan, rapor pendidikan. Rapor pendidikan. Ya. Yang kita mau yang di platformnya, bukan yang sudah di-download ya. Kalau sudah download, ya. Oke. Ya. Masuk dengan remote kita bisa ya, menggunakan HP juga bisa. Menggunakan laptop juga bisa. Cuma kalau HP agak kecil nampaknya. Pak Fahmi berbagi layar, oke ya. Tapi tak apa-apa lah. Mengambil HP walaupun kecil nampaknya. Nah, kita lihat yang pertama itu kemampuan literasi kita. Bagaimana kemampuan literasi satuan pendidikan SD Islam Mambaus Sekolah. Capaiannya berapa? Capaiannya sudah di rentang baik ya. 83 ini kecil. Karena Pak Fahmi menampilkan dengan HP. Nah, maka itu teman-teman kita cek dan recheck satu persatu gitu ya. Nah, kemampuan literasi. Apa arti capaian saya? Itu kita klik. Kenapa kita dapat nilai 83 itu? Nah, kemampuan literasinya, apakah memang anak kita sudah seperti itu kemampuannya? Ya, bagaimana cara mengukurnya, capaian indikator ini gitu kan? Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca itu. Jadi, agar kita nanti terbaca bahwa sekolah kita sudah mengeksplorasi, maka seluruh teman-teman harus masuk melalui platform rapor pendidikan. Diklik satu persatu. Nah, itu yang besarnya ya, itu yang besarnya tadi. Ya, capaian, kemampuan literasi, numerasi, nah gitu kan. Nanti ada yang lebih detailnya literasi itu apa? Coba tengok yang literasi saja dulu, Pak Fahmi. Situ kan ada mana dia? Coba pelajari akar masalah. Ada tulisan warna hitam tu ya. Ada nggak nampak? Coba lihat. Terus ke bawah, lagi. Di situ kan ada detail. Ada detailnya 3 ya. Detailnya itu. Nah, ada 3. 1 masih tersembunyi di bawahnya. Nah, maka yang detail-detail itu harus kita buka satu persatu. Ternyata kita yang masih rendah itu adalah kompetensi membaca teks informasi ya. Di mana capaiannya nggak nampak sama saya nih, kecil karena di HP ya. Berapa tuh Pak Fahmi? Capaian membaca teksnya 62 ya? 62,56. 62,56. Artinya sudah di kategori sedang atau gimana itu? Iya. Oke, ya. Nah, kalau bisa mau pakai laptop ya, nampak besar ya, nampaknya saya. Tapi tak apa-apa. Yang kedua kompetensi membaca teks sastra. Tadi teks informasi, yang kedua teks sastra. Jadi ada 2 yang direkomendasikan kita harus membenahinya. Kendati pun memang kita sudah di taraf kategori baik nilainya. Ya,
sudah baik gitu kan. Nah, warnanya sudah hijau. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa memperbaikinya. Oke, pada ini lanjut. Pak Fahmi, tutup ya, lihat ke bawah. Nah, coba berhenti sana sebentar. Nah, faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian kemampuan literasi. Ternyata di sini yang rendah adalah dipengaruhi oleh kemampuan instruksional. Itu warnanya merah. Merah berarti capaiannya sangat rendah sekali gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Coba diklik apa artinya capaian saya tentang kepemimpinan institusional. Ya. Nah, kepemimpinan institusional di situ target kepemimpinan yang mendukung perbaikan kualitas pembelajaran. Dilihat dari penjabaran visi misi ya, penyusunan program pembelajaran dan pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Jadi arahnya kepemimpinan itu apanya gawainya kepala sekolah gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, nilai rata-rata terkait apa itu? Nah, nampak sama saya. Tingkat kepemimpinan institusional satuan pendidikan yang kurang jelas kenapa pembelajaran nggak bisa ditampilkan melalui laptop ya pada ini. Kalau ada HP kecil dan nampak. Kalau yang bisa share screen pakai laptop, nada pakai laptop supaya kita sama-sama beda sama-sama supaya ini bisa ya. Nah, artinya ini masih kurang, artinya kepemimpinan ya institusional belum mengacu pada atau pada ini bacakan sana kurang artinya apa maksudnya kurang artinya nggak bisa saya baca di sini kecil tulisannya. Kurang kepemimpinan instruksional belum mengacu pada visi misi satuan pendidikan. Terus bawahnya ya. Nah, ini ada yang kita benahi gitu kan. Benahi berkenaan dengan kepemimpinan instruksional yang masih ya merah warnanya. Jadi yang merah itu yang kurang itu yang mesti harus kita perbaiki gitu ya. Oke, coba ini melalui laptop ya, boleh dibuka lagi Pak Fahmi. Ya. Nah, atau kita lihat, ini besar kan? Kalau ini kan besar bisa kita lihat keseluruhan. Secara global dulu kita lihat. Literasi sudah bagus 83,33. Kemudian kemampuan numerasi masih kategori sedang ya. Capaian kita baru 66,67%. Peserta didik sudah mencapai kompetisinya. Karakternya sudah baik. Nah, terus scroll ke bawah Pak. Ya, yang ketiga, itu iklim tadi, iklim keamanan satuan pendidikan sudah bagus. Iklim kebinekaannya sudah bagus. Akan tetapi kualitas pembelajaran, nah ini sedikit terjadi kesenjangan. Ya, mestinya ada korelasi, ada hubungan antara peningkatan literasi numerasi karakter dengan kualitas pembelajaran. Sementara kualitas pembelajaran kita masih jauh dari harapan, itu kan, jauh dari harapan, di mana masih kurang. Nah, coba cek kualitas pembelajaran. Jadi nanti satu-satu kita cek satu-satu Bapak Ibu. Kita cek Bapak Ibu akan bisa kalau memang Bapak Ibu menggunakan HP bisa dicek melalui HP juga, itu kan. Nah, apanya yang kurang kualitas pembelajaran kita? Nah, kualitas pembelajaran adalah tingkat kualitas interaksi. Interaksi ya, berarti komunikasi antara guru dengan peserta didik dan materi pembelajaran dan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Nah, itu masih rendah kita. Sehingga pembelajaran kita dianggap tidak berkualitas gitu kan. Bagaimana cara mengukur indikator ini tentang kualitas pembelajaran? Nah, di mana nilai rata-rata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelasnya guru, dukungan psikologi, kemudian metode pembelajaran. Nah, itu belum berjalan secara maksimal di sekolah kita. Di mana tahunya? Melalui
survei lingkungan belajar seperti kita sampaikan kemarin kita pertemuan secara luring ya. Survei lingkungan belajar. Nah, kurang artinya apa? Di mana suasana pembelajaran yang kondusif, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif belum diberikan oleh guru. Nah, ini, jadi guru belum memberikan suasana yang kondusif kepada anak, belum ya efektif, ya belum aktivasi kognitifnya belum diberikan oleh guru secara maksimal. Ini masih jauh. Nah, di mana skornya, karena kita belum membandingkan rapor kita yang sebelumnya belum ada, jadi tidak ada perbandingan. Di tahun 2022 tidak mengikuti ANBK. Dibunyikan di situ bahwa sekolah kita belum ikut ANBK, Asesmen Nasional ya. Nah, ini menjadi catatan buat sekolah dengan adanya komunitas belajar ini diperbaiki. Dengan adanya program itu nanti, maka peran pengawas adalah mendampingi mana sekolah, mana program SD Islam Membaus, apa yang mau dibenahi. Kami mau membenahi kualitas pembelajaran, kata Ustaz ini. Dengan apa dibenahi? Bisa jadi belajar mengadakan pelatihan berkenaan dengan metode pembelajaran, media pembelajaran dan sebagainya gitu kan. Sehingga nanti setelah dilakukan pelatihan melalui Kompelk atau langsung dihandle oleh kepala sekolah, maka nanti kita juga evaluasi sejauh mana tingkat keberhasilan BINTEK atau IHT yang sudah dilakukan sekolah. Sehingga nanti di tahun berikutnya akan berdampak. Ya. Atau kita buat target-target nanti. Ini target kita, umpamanya capaiannya berapa tadi? Berapa Pak Fahmi? 56% gitu ya. Capaian kita hari ini 56%. Nah, target tahun depan kita maunya 70% kata Pak Zaini kan. Setuju teman-teman? Setuju. Apa yang kita lakukan? Maka semua teman-teman guru harus belajar. Belajar bagaimana kualitas pembelajaran ya menjadi bagus sehingga berdampak kepada murid, ya, berdampak kepada siswa kita. Oke. Boleh ditutup yang ini kualitas pembelajaran. Nah, itu nanti kita buat programnya. Hari ini kita benahi, kita lihat satu persatu mulai dari memetakannya, masalahnya apa, akar masalahnya apa, program benahannya seperti apa, semuanya sudah include di sini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bagaimana bijak yang mana yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah yang bisa kita terapkan gitu ya. Baik. Kita lihat dulu yang itu Pak Fahmi. Tadi yang rendah itu adalah numerasi. Numerasi literasinya sudah bagus. Seperti awal saya sampaikan bahwa kita literasi itu bukanlah sekadar pojok baca yang ada di kelas kita, akan tetapi bagaimana anak terampil berkomunikasi, bisa mengkomunikasikan, ya, bisa menyampaikan, ya, melalui pidato, melalui lukisannya, ya, itu literasi, ya. Nah, kita akan lihat kemampuan numerasi kita masih sedang, ya, warna kuning. Nanti bagaimana kita membenahi yang kuning ini. Nah, yang rendahnya apa di numerasinya? Coba kita lihat. Cek lagi satu persatu Pak Fahmi. Apa arti capaian saya itu? Apa arti capaian satu pendidikan kita? Kenapa dia kuning gitu ya? Ternyata kemampuan numerasi kita peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia, ya, masih rendah. Ini kemampuan kita ya, kemampuan konsepnya kita, anak kita belum menguasai konsep. Bagaimana cara mengukur capaian ini? Nah, tentu mengasah kemampuan berpikirnya menggunakan konsep prosedur fakta tadi, gitu kan? Nah, dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-harinya sama anak. Ya, konteks yang relevan dengan anak didik kita. Nah, ternyata capaian kita antara 40 sampai 70%. Ya. Masih kategorinya sedang, maka dia berwarna merah. Kalau di atas 71 ke atas, nanti kategorinya baik gitu kan. Maunya kita standar minimalnya kan harus tercapai 100%. 1% anak itu baru mencapai standar minimal. Kalau dulu namanya rapor mutu. Rapor mutunya standar minimal SMP-nya, standar nasional pendidikan kita. Ya. Nah, ini kita baru di rentang 66%.
tentunya target kita. Nah, bagaimana target numerasi ini ke depan? Sekolah SD Islam Mausola berkomitmen kita harus mencapai umpamanya 70% atau 75% kata kepala sekolah. Nah, itu tuh dibuat kesepakatan bersama apanya yang harus kita benahi, bagaimana cara membenahinya. Nah, ini. Nah, ternyata kalau kita lihat lebih detail lagi, numerasi ini ada 3 indikator. Coba tutup lagi Pak Fahmi. Mana yang paling prioritas dari yang kuning tadi, ya. Nah, ternyata lihat ke bawah ada 3 indikator. Ya, ada 3 indikator. Pelajari akar masalah itu coba. Pelajari klik ya. Nah, di sana ada 3 kalau tak salah. Muncul 3 atau 2. Kita lihat. Nah, ternyata di sini hampir semua kita kena, gitu ya. 4 dimensi. Ketika memang sudah dia nilainya sudah bagus, dia tidak akan muncul. Ternyata yang paling rendah itu adalah domain aljabar. Nah, bagaimana domain aljabar itu nanti juga ada link materinya yang harus kita belajar bersama. Capaiannya 42, ya. Kemudian kompetensi pada domain geometri masih rendah. Kompetensi pada domain bilangan sudah mulai agak bagus, gitu kan, 54. Kompetensi pada domain data dan ketidakpastian 56 capaiannya. Jadi yang sini yang prioritas itu adalah yang di atas itu, yang 42,73 itu. Bagaimana anak-anak kita memiliki kompetensi pada domain aljabar. Nah, paling tidak bisa ada salah satu lah yang kita benahi, sehingga nanti rapor kita tadi menjadi meningkat. Nah, kalau kita ambil 2, pokoknya domain geometri, domain aljabar. Nah, bagaimana kita bisa ya. Coba dibuka satu, Pak. Kita buka yang detail itu yang nomor 1, domain aljabar. Domain aljabar. Nah, di domain aljabar, apa maknanya domain aljabar itu? Kemampuan peserta didik berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta. Nah, seperti apa nanti konsep, seperti apa itu prosedur, seperti apa itu fakta, untuk bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, gitu kan. Nanti Bapak Ibu kemarin kita sudah tunjukkan, bisa dilihat di ChatGPT atau mungkin di you.com. Nah, dicari seperti apa prosedurnya tentang materi itu kan. Nah, materi tentang domain aljabar. Kemudian bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Nah, bagaimana cara mengukurnya? Tadi. Nah, tentang konten aljabar. Bagaimana konten aljabar itu sehingga anak kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, tentu teman-teman guru kita semua harus belajar ya, bagaimana materi itu, konsep itu bisa kita sampaikan, seperti apa prosedurnya, seperti apa faktanya, sehingga kebutuhan belajar anak kita terpenuhi gitu ya. Nah, terpenuhi sehingga dia paham konsepnya penjumlahan itu seperti apa gitu kan, umpama. Nanti Bapak Ibu akan cari tahu itu agar rapor kita bisa benahi berkenaan dengan numerasi ini tentang domain aljabar. Karena capaiannya masih itu yang prioritas. Kalau kita prioritaskan yang nilai yang paling rendah tadi, itu yang kita perbaiki gitu ya. Baik, tutup Pak Fahmi, kita lanjutkan berikutnya. Jadi itu semuanya nanti diklik satu persatu teman-teman. Nah, kalau teman-teman hari ini menggunakan HP, silakan. Tapi kita semuanya karena sudah bisa diakses semua guru, sehingga kita nanti ketika progres bahwa sekolah atau pendidikan sudah mengeksplorasi, ini akan terlihat nanti. Umpamanya guru kita berapa Pak Zeni? Guru 10 ya. Nah, apakah guru yang 10 ini yang sudah punya akun belajar ini sudah masuk semua ke dalam platform rapor pendidikan? Nah, ketika memang yang sudah login gurunya baru 5 gitu kan. Nah, kalau dulu bahasanya kita sudah mengeksplorasi aja. Nah, sekarang diberi ranah kan semua guru, maka nanti semua guru juga harus masuk ke dalamnya untuk melihat apa yang harus dibenahi. Coba klik yang kedua, Pak Fahmi, domain geometri gitu kan. Nah, siapa? Domain geometri juga berkenaan juga konsep prosedur faktanya seperti apa geometri itu kan. Nah, itu nanti akan kita pelajari konten-kontennya seperti apa, sehingga nanti anak kita betul-betul paham konsepnya, prosedurnya, dan faktanya. Oke? Nah, itu
Terus nanti memang diulang karena waktu kita terbatas, ya. Ini waktu setengah jam lagi tinggal. Oke, tutup dulu Pak. Nah, artinya, oke tutup ya. Artinya ini semuanya yang bermasalah rapor kita terutama hanya numerasi. Tapi bukan numerasi saja kita buat kegiatannya. Maka nanti pengawas pembina akan mendampingi teman-teman di sekolah, tapi buat dulu programnya apa yang mau dibuat. Kami Pasar Rizal ada 5 kegiatan untuk 1 tahun ini. Akan kami benahi berkenaan numerasi, literasi, karakter gitu kan. Karakternya tentang apa. Kemudian kualitas pembelajarannya tentang apa. Tadi kan banyak merah di bawah kan. Oke. Nah, kita lihat apa yang mempengaruhi numerasi tadi rendah. Pertama tadi sudah kita bahas tentang kepemimpinan instruksional masih rendah. Kemudian kualitas pembelajaran. Kemudian refleksi. Teman-teman guru jarang melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Nah, refleksi itu apa yang sudah dipelajari hari ini, Nak? Nah, pernah nak kita? Apakah anak jawabnya entah Bu? Nak tahu semua gitu kan? Berarti dia tidak belajar. Tidak ada satupun ya. Berarti pembelajaran tidak menarik buat anak kita. Sehingga tidak bisa dia menyebutkan apa yang sudah pelajari hari ini gitu ya. Nah, tadi kepemimpinan sudah kita buka. Kualitas pembelajaran juga tadi dipengaruhi, numerasi juga ke sana tadi ya. Tapi kalau kita lihat, ternyata di kualitas pembelajaran yang rendah itu adalah minimnya teman-teman menggunakan metode pembelajaran. Coba klik di bawah Pak Pami. Berkenaan dengan kualitas pembelajaran ada metode pembelajaran. Ada 3 itu ya, ada 3. Lihat yang tersembunyi 1 juga ya. Nah, yang paling dominan, paling rendah adalah tentang metode pembelajaran. Nah, kalau memang nanti sekolah membawa soal ini penilaian kinerja gurunya melalui PMM, tapi tidak ada kewajiban. Tapi kalau pegawai negeri wajib melakukan kinerja melalui platform PMM. Nah, apanya yang rendah boleh diklik metode pembelajaran. Metode pembelajaran Pak Pami, coba diklik. Nah, ya. Metode pembelajaran artinya apa? Praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahamannya, dalam membangun pengetahuan baru buat anak didik kita. Jadi metodenya strategi apa yang mau kita gunakan agar ya terpenuhi itu tujuannya membimbing siswa tadi ya agar pemahamannya paham gitu kan. Kalau udah paham anak kita kan ceria dia, senang gitu kan. Bagaimana anak-anak juga, bagaimana strategi Bapak Ibu melatih anak menghafal Quran. Ketika dia tidak dipaksa, tapi muncul kesadarannya belajar gitu kan. Sehingga dia ya, target-target bisa tercapai. Nah, bagaimana juga pelajaran umum ini gitu ya. Nah, bagaimana cara mengukur capaian indikator ini? Di mana nilai rata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajarnya yang masih rendah ya. Ini berdasarkan hasil survei belajar kemarin lingkungan belajar bahwa metode pembelajaran kita masih lemah, belum maksimal, belum mungkin sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Di mana kategorinya masih di rentang 50,42. Masih di bawah itu ya, masih merah warnanya. Oke. Nah, bagaimana nanti memperbaiki metode ini? Nah, tentu bagaimana sekolah mengartikan kombel. Bisa kombel di dalam satuan pendidikan kita, bisa melalui kombel antar sekolah kita yang pernah kita laksanakan di SD 4 kemarin. Nah, itu bagian daripada komunitas antar sekolah. Bisa berbagi praktek baik ya dengan sekolah lain gitu ya. Kemudian manajemen kelas masih rendah ya. Tadi sudah kita bahas juga manajemen kelas. Nah, mungkin saja coba lihat apa itu manajemen kelas. Jadi diklik satu persatu itu nanti semua teman-teman juga buka apa sih maknanya manajemen kelas kita ini. Nah, ternyata proses perilaku peserta didik dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan. Jadi belum termanage dengan baik. Kemudian suasana kelas, disiplin positif, belum tercapai. Nah, bagaimana suasana disiplin positif itu?
aturan yang dibuat berdampak positif. Nah, disiplin penting kan bukan berarti datang tepat waktu saja. Semua aktivitas dilakukan secara kesadaran sendiri oleh anak-anak kita. Sampah tergerak artinya buang sendiri, tidak ada perlu disuruh-suruh. Datang tamu, dia cepatnya memberikan salam, menyalami gitu kan, siapapun tamunya datang. Itu berarti sudah masuk ya ke dalam hatinya anak kita, sudah menjadi budaya. Jadinya memang disiplin positif itu ya dimulai dari diri kita sendiri, di murid kita, sehingga menjadi budaya di sekolah kita, disiplin positif. Nah ini capaiannya masih rendah. Disiplin positif kita masih rendah. Nah, kesepakatan kelas kita bagaimana, itu perlu jadi dirumuskan nanti oleh kepala sekolah bersama teman-teman guru tentunya ya. Nah, sudah ada belum kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing? Nah, seperti pernah saya sampaikan, nah, bagaimana kita menginput ya, pendapat-pendapat murid seperti apa kelas yang diinginkannya, seperti itu. Sehingga nanti ketika sudah ide-idenya kita tampung, dan kemudian bagaimana kita menerapkannya, konsekuensinya seperti apa, nah tentu anak-anak akan peraturan itu sudah merasa memiliki gitu kan, sehingga dia yang akan melaksanakan. Oke, Pak Pami. Nah, jadi itu semua nanti seluruh dimensi itu kita buka satu persatu. Nah, nanti boleh dilanjutkan aja karena waktu kita terbatas. Karena pada ini sampai jam 11 katanya oke. Terus kita lanjut ke terus Pak. Tutup. Nah, tutup ya. Oke. Kita lanjut dengan akar masalahnya, sudah tahu kita ya. Akar masalahnya sudah, tapi bagaimana mengobati akar masalah ini? Kita lihat inspirasi benahinya. Ya, kita lihat inspirasi benahinya. Di situ sudah ada, klik itu Pak. Nah, klik. Ya, oke. Klik. Nah, bimbingan apa? Mari berhenti dan berpikir sejenak. Ya, tadi di atas sedikit, Pak Pami di atas. Kita disuruh berhenti sejenak, berpikir. Bimbingan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan? Bimbingan apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk meningkatkan kemampuan numerasi murid sesuai dengan level kemampuannya? Nah, maka kita kan perlu namanya asesmen awal. Kita petakan dulu bagaimana kompetensinya, bagaimana kemampuannya, bagaimana profil belajarnya, bagaimana motivasi belajarnya. Nah, cara-cara kreatif apa saja yang sudah diupayakan oleh Bapak Ibu ya, dalam meningkatkan kompetensi murid. Kompetensi murid ini, numerasi murid, apa upaya yang sudah dilakukan? Nah, itu kita perlu merefleksi, perlu merenung. Apa yang sudah saya buat ya untuk anak didik saya? Apa yang sudah dilakukan untuk murid-murid saya? Nah, di sini pemerintah juga memberikan kepada kita beberapa alternatif inspirasi. Benahnya seperti apa? Jadi numerasi yang rendah itu diobati dengan ini resepnya. Lain dari ini resepnya boleh tidak? Boleh saja. Ya. Tetapi resep ini kalau kita ambil, mungkin kita perlu belajar secara mandiri melalui platform PMM gitu kan. Karena sekolah kita tidak ada kewajiban untuk kinerjanya di PMM, maka memang Bapak Ibu harus belajar secara mandiri di PMM. Oke ya, itu inspirasi benahnya. Nah sekarang kita lihat inspirasi benah itu, kita lihat ada 3 gitu kan. Kita bisa lihat materi dan di Merdeka Mengajar. Coba klik itu Pak. Bukan itu. Coba scroll ke bawah sedikit, Coba scroll ke bawah. Scroll ke bawah, iya. Nah untuk domain tadi yang rendah tadi sebentar. Lagi ke atas, sekali. Lagi. Oke. Nah untuk kompetensi pada domain geometri, tadi kan geometri kita yang rendah. Domain geometri, domain aljabar gitu kan. Nah, dia diperbaiki dengan benahnya ini, yang 3 ini, inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Kalau yang di atas, coba scroll ke atas lagi, Pak Pami sedikit. Ya. Untuk aljabar ini dia. Nah, ini obatinya. Dengan apa dia obat? Di atasnya ada lagi tak? Jadi numerasi ini diberikan 2 alternatif ya.
untuk aljabar sama geometri. Nah, sekarang kita buka aljabar dulu. Bagaimana Bapak Ibu paham tentang aljabar? Lihat, bukan itu yang dilihat. Lihat materi. Ada yang warna hitam nih, Pak. Ya. Oke. Lihat materi. Nah, lihat materi ya. Lihat materi. Nah. Masuk ya. Jadi Bapak Ibu pastikan semuanya kalau bisa di HP juga masuk. Sehingga nanti langsung terbaca ini. Sekarang kita lakukan hari ini langsung terbaca oleh kementerian. Berapa orang guru yang sudah masuk untuk satuan pendidikan SD Islam Mambawa Sekolah gitu kan. Coba Pak Pami masuk gitu. Coba klik masuk. Masuk dengan akunnya. Apakah akun kepala sekolah tadi atau akun ya, masuk ya. Nah, ini dia penguatan numerasi berkenaan dengan kemampuan numerasi. Bapak Ibu bisa baca inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Nah, kalau kita lihat inspirasi 1 tentang ragam konten pengembangan diri terkait kemampuan numerasi. Coba klik, Pak. Klik itu. Nah, ada beberapa materi di situ ya. Meningkatkan kompetensi murid, bagaimana pelatihan mandirinya. Kemudian asesmen awal pembelajaran numerasi kemitraan dan inovasi. Di bawahnya ada lagi tak? Ada tak lagi bawah? Nah, ada numerasi ide-ide praktis pembelajaran. Nah, kemitraan dengan inovasi gitu ya. Kemudian itu modulnya ya. Masing-masing topik itu terdiri dari beberapa modul. Nah, scroll ke atas lagi Pak. Mungkin yang di atas lebih awal. Nah, yang satu pelatihan ini kita lihat numerasi meningkatkan kompetensi murid. Terdiri dari 5 modul. Coba buka. Nah, modul 1, modul 2, modul 3, terus lagi ada 5 modul kan? Ada 5 modul. Nah, satu topik tadi terdiri dari 5 modul, bagaimana kita menguasai modul ini. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah belajar dan pembelajaran, maka ini bisa kita membuat aksi nyatanya bagaimana praktek baiknya di kelas kita gitu ya. Nah, oke. Diklik yang pertama dulu Pak. Pak Pami yang di atas, modul 1. Nah, memahami numerasi. Apa ya numerasi? Nah, bisa dipelajari di sini. Mengenal numerasi. Nah, ini ada video-video singkat di situ yang mungkin Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik. Kemudian bagaimana dikasih latihan pemahamannya seperti apa gitu kan. Nah, ini. Nah, bisa dengan coba dibuka dulu, Pak. Kita dengar sedikit. Dengar suaranya tak? Nggak keluar suaranya, Pak. Ya keras ya. Nah, di sana terdengar ya. Kalau saya nggak kedengaran suaranya. Mungkin volume di laptopnya mungkin yang masih. Oh, tak dengar. Oke, dengar. Ya, suaranya nggak kedengaran. Tapi tak apa-apa. Nah, oke, Bapak Ibu. Nah, terkadang ini kita jadi paham apa itu numerasi gitu ya. Nah, oke, silakan Bu Jilita. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada. Nanti nyoba itu kan resen ya. Ibu klik tangan, berarti Ibu pikir saya bertanya tadi. Klik ulang aja, nanti nggak apa-apa. Klik aja ulang, nanti dia hilang sendiri. Cukup ya? Cukup. Pak Pami, matikan lagi. Coba matikan. Oke, tutup di atas itu, tanda panah di atas boleh ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah membacanya, sudah menyimak videonya, maka akan tercentreng warna hijau gitu ya. Warna hijau. Nah, memang kita harus belajar Bapak Ibu. Belajar tidak ada lagi dipaksa oleh kepala sekolah, dipaksa oleh pengawas, tapi bagaimana kita belajar dari diri kita. Harus tergerak hati kita ingin belajar, mengantarkan anak didik kita agar tumbuh dan berkembang
sesuai dengan kodratnya. Ya, kalau SD Islam saya paham lah, karena sambil bermain bisa ngapal Quran. Tapi bagaimana sambil bermain juga dunia bermainnya, pembelajaran numerasi, literasi tadi, ya bisa ya terpenuhi juga kebutuhan belajarnya. Gitu. Kemudian yang kedua, masih video itu, kemampuan numerasi dalam rapor pendidikan. Coba cek Pak, boleh dicek Pak. Bagaimana hubungannya kemampuan numerasi dalam rapor pendidikan? Nah, ini bicara tentang pendidikan gitu kan. Ya. Nah, yang kita lakukan hari ini berkenaan itu membahas tentang numerasi. Ya, oke. Di skip aja, nanti belajar lebih banyak, nanti Bapak Ibu bisa buka ya. Oke, saat ini Pak Pami. Nah, nanti memang kalau bisa memang jangan di skip videonya, karena kita mendapatkan centreng itu ya. Kemudian latihan pemahaman, ada soal. Coba latihan pemahaman. Nah, maka nanti teman-teman melalui komunitas belajar kita buka itu. Tindakan yang tepat melakukan intervensi dalam kemampuan numerasi peserta didik adalah mana yang benar di antara empat itu? Memberikan latihan soal matematik sebanyak-banyaknya kah? Mengadakan lomba matematika? Bekerja sama dengan seluruh guru mata pelajaran untuk mensintesis materi numerasi sesuai dengan konteks karakteristik masing-masing mata pelajaran. Mewajibkan peserta didik untuk mengikuti les atau bimbel. Nah, Pak Pami jawabnya yang poin nomor 3. Boleh coba jawab. Nah, ternyata benar. Itu yang kita harapkan ya. Kembali ke materi. Nah, sudah selesai itu semua kita lakukan ya. Kemudian apa cerita refleksi dari 3 kegiatan di atas tadi? Apa yang kita mau refleksikan? Oh, ternyata Bapak Ibu sudah belajar numerasi tadi tentang apa pendidikan, apa yang dapat kita ambil. Nanti tulis itu. Terserah masing-masing bisa beda nggak apa-apa, gitu kan? Kemudian lakukan post test, gitu kan? Nah, jadi semua rentetan itu harus kita lakukan. Tadinya Bapak Ibu tak dapat sertifikat, nah berlomba-lomba lah menjadi sertifikat dengan kondisi kelasnya masing-masing, hasil nyatanya seperti apa, peratibainya seperti apa, gitu kan? Nah, ya, nah boleh ditulis di situ Pak Pami, mau cerita refleksinya apa? Karang aja sendiri, tulis saja, ngarang aja. Nanti kan bisa, nah sampai bisa diulang lagi. Ya. Apa yang terlintas di pikiran Anda jika mendengar kata numerasi? Apa dari numerasi? Nah, enggak itu dulu ya, boleh. Nah, jadi kita disuruh berpikir bagaimana tentang numerasi. Nah, kemudian kerjakan post test. Itu baru modul 1 gitu ya. Nah, coba klik post test. Mulai kerjakan post test. Nah, peserta didik tak main dalam penguasaan kompetensi numerasi yaitu mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks dan non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Pernyataan di atas benar atau salah? Nah, nanti kalau Bapak jawabnya salah, disuruhnya kembali membacanya itu kan. Oke. Nah, soal kedua, berapa buah soal ini? Berarti 2 paling. 2 soal yang cuma. Penjelaskan kemampuan ini adalah atribut murid dalam jenjang kemampuan. Bukan apa? Boleh Bapak jawab. Serah. Nah, kalau memang jawabannya dah benar itu, ternyata salah satu ya. Yang nomor 2 salah, maka dia kembali lagi ya. Kembali lagi. Tak apa-apa. Berarti jawabannya mahir gitu ya. Nah, yang mahir itu salah tadi ya. Oke.
Nah, jadi ini salah satu indikator untuk membenahi berkenaan dengan numerasi tadi ya, numerasi ya. Nah, terus ke bawah Bapak Ibu bisa kerjakan selanjutnya gitu kan. Kalau belum disuruhnya ulang lagi, nggak apa-apa diulang lagi. Semakin rajin kita mengulang, maka semakin kuat ya diingatan kita. Semakin kita terbayang bagaimana menerapkan numerasi itu di kelas kita masing-masing tentunya ya. Baik, kembali panah tadi diklik Pak Pami. Ya, kembali ke awal. Nah, nanti oke. Karena itu belum sampai ya, semuanya satu modus. Nah, Bapak Ibu mau dapat sertifikat nanti maka dipenuhi semuanya, dipelajari semua. Setelah kita belajar, kita praktekkan di kelas kita masing-masing, maka nanti Bapak Ibu akan bisa dapat sertifikat. Kemudian dibuatkan bukti karyanya, videonya seperti apa, kontennya, apa namanya, EPP-nya, capaian modul ajarnya seperti apa gitu ya. Nah, klik aja panahnya lagi Pak, panah di atas sebelah kiri. Nah, tapi semuanya harus kita pelajari itu semua nanti. Kalau semuanya kita luang waktu, kita agendakan apakah 2 minggu sekali, apa seminggu sekali gitu ya, untuk kita belajar secara mandiri atau melalui kombel kita, kombel satuan pendidikan kita berkenaan dengan ini. Nah, ketika memang Bapak Ibu yang dulu dapat ilmu ini sudah mantap betul, nanti berbagi dengan sekolah lain. Nah, seperti ada kegiatan kemarin KKG antar sekolah kita kemarin tuh, ya, bisa nanti berbagi pengalaman tadi, praktek baik yang kita lakukan di platform PMM ini. Oke, nah nanti tutup lagi Pak, tutup semuanya. Nah, sudah sampai kita ke benahi ya. Lagi ya. Ya, tutup ya. Nah, itu salah satu rentetan dari keseluruhan kegiatan tadi ya, mulai dari identifikasi, mulai kita merefleksi, mulai kita merencanakan, mulai kita membuat program benahi seperti apa, bagaimana kita melaksanakannya, bagaimana kita mengevaluasi keterlaksanaan kegiatan itu, nah bagaimana target-target kita. Jadi Bapak Ibu punya target itu, kepemimpinan pelajaran targetnya, kalau kepala sekolah apa targetnya, kualitas pembelajaran apa targetnya gitu ya. Nah, ketika itu sudah menjadi kebiasaan kita membedah rapor pendidikan ini, nah tentunya nanti harapan kita ke depan SD Islam Mambaus semakin bagus gitu kan, semakin bagus. Hafalannya juga bagus, rapor pendidikan juga bagus. Nah, apalagi nanti untuk akreditasi akan dilihat ini rapor pendidikan seperti apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru gitu kan. Nah, maka nanti setelah kita bedah satu persatu pada ini, Pak Pami dan kawan-kawan semua, tentunya nanti kita saya tunggu programnya. Program apa, target-targetnya seperti apa. Nanti kita akan buat nanti apa Excel-nya. Oh, kami target ini Pak. Targetnya numerasi dari yang kuning bisa jadi hijau gitu kan. Tadi yang kualitas pembelajaran dari merah bisa jadi kuning gitu kan. Artinya ada peningkatan. Nah, karena nanti tahun kedua Bapak Ibu melakukan asesmen lagi nanti, survei lingkungan belajar nanti, akan kelihatan rapor yang ada sekarang ada pembandingnya yang akan depan ya, tahun depan dengan apa sekarang ini dibandingkan. Oh ini naik untuk kemarin, yang ini turun gitu kan, kenapa turun? Nah, maka kita membenahi sekarang karena di awal Bapak baru tahun ini rapornya, maka benahilah. Nah, paling tidak maksimal kegiatannya 10 kegiatan, apakah bentuk pelatihan mandiri atau pelatihan yang menggunakan anggaran mungkin gitu ya. Nah, untuk itu saya tunggu programnya, program benahi seperti apa dari rapor ini. Kemarin kita bicara tentang rapor ketika kita luring ke sana, tapi inilah acuan kita dengan rapor pendidikan yang baru ini. Program apa yang mau kita buat, program apa yang mau kita benahi, sehingga nanti berdampak positif untuk hasil rapor pendidikan di tahun yang akan datang. Barangkali ini mungkin pada ini karena beliau kasih tahu tadi sampai jam 11 saja. Kalau memang ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, dipersilakan.
Nah, mungkin satu lagi bisa ditambah di situ Pak Pami, klik tanda tambah di atas. Kita lihat di PMM-nya gitu ya. Tanda tambah di sepojok. Klik tanda tambah. Iya, coba buat Merdeka Mengajar. Tulis Merdeka Mengajar. Bentar. Nah, klik Merdeka Mengajar. Ya. Nah, di situ juga ada. Nah, kalau pegawai negeri dia ada pengelolaan kinerja tuh. Nah, apakah kemarin saya daring juga dengan SD Calisa. Calisa dia berkomitmen gitu ya, membuat guru-gurunya dinilai melalui kinerja PMM itu. Supaya nanti rapor kami Pak semakin bagus agar teman-teman juga tergerak hatinya untuk memperbaiki pembelajaran melalui platform PMM gitu kan. Nah, di sekolah Bapak Ibu belum ada ya. Oke. Buka PMM, masuk di PMM. Nah, video-video pembelajaran praktik yang Bapak Ibu lakukan di kelas nanti dikirim melalui aksi nyata, dikirim melalui terus Pak, lagi Pak. Terus Pak. Nah, bukti karya, coba klik bukti karya tuh. Bukti karya sudah ada belum teman-teman masukkan bukti karyanya? Nah, apa bukti karya Bapak Ibu yang sudah ada? Nanti karya, coba klik karya saya itu. Klik karya saya. Nah, apakah Bapak Ibu ada praktek baik tentang bahan ajar? Apakah ada tentang dokumen teknis, kepemimpinan sekolah, praktik pembelajaran, praktik baik? Nah, semuanya itu kan belum tuh, belum ada karya, belum ada. Nah, bagaimana RPP-nya kalau ada RPP ya Bapak Ibu masukkan di situ. Sehingga nanti ketika sekolah kita diakreditasi, kita punya semua guru punya itu. Akan terbaca. Akan bisa jadi nanti disandingkan antara rapor pendidikan dengan akreditasi gitu kan. Di Dapodi kita akan terlihat. Nanti datanya ditarik oleh asesor, oleh ban gitu kan, tentang Dapodik dan rapor pendidikan ini. Nah, kalau memang rapor kita sudah bagus, tentunya nanti akreditasinya juga akan bagus gitu kan. Nah, boleh coba satu, umpamanya praktik baiknya Pak Pami apa coba? Tentang RPP, ada enggak? Coba cara satu RPP, coba. Belum ada. Coba kembali lagi ya. Klik tambah. Kalau mencoba RPP tadi, coba tentang RPP coba. Bapak mau dokumen atau video gitu kan? Kalau dokumen, klik dokumen. Berarti berbentuk PDF yang besarnya 10 megabit. Coba klik tanda panah itu. Tanda panah. Bisa tak? Tidak, bukan itu. Ulang. RPP. Ya, dokumen. Yang panah yang di dalam gambar awan itu. Gambar awan. Nah, unggah umpamanya kan. Nah, ini unggah RPP. Tapi ini tidak RPP gitu kan, nanti bisa dihapus. Coba, boleh. Nanti diganti bisa itu. Unggah dulu ya. Nah, apa judulnya? Umpamanya judul RPP Bapak Ibu tentang tema apa gitu kan. Ini kan contoh saja kan. Nanti bisa dihapus lagi mungkin. Deskripsinya seperti apa gitu kan. Nah, tema. Terus bawahnya lagi, itu kan kata-katanya maksimalnya cuma 100 kata. Deskripsinya 500 kata. Tujuannya, itu semua ditulis dulu. Nanti baru disimpan. Boleh Bapak isi sembarangan aja dulu ya. Oke, terus. Oke. Ya, tentang. Oke. Bawahnya lagi ya. Nah, kemudian ada di bawahnya lagi. Kalau mau lanjut. Kalau simpan di draft aja dulu gitu kan. Kalau lanjut, ada coba lanjut. Nah, jenjang apa? Coba jenjangnya klik Pak. Jenjang SD gitu ya. Nah, jadi semua jenjang ada di situ, SLT pun ada gitu kan. Kelas berapa? Kelas 5 gitu kan. Nah, kemudian modul proyeknya apa gitu kan. Nah, temanya boleh dibuatkan. Nah, matematik umum kah atau apa situ? Pilih. Ada pilihannya ya. Nah, oke, asesmennya. Seperti apa asesmennya? Modalnya seperti apa? Modalnya tidak wajib isi gitu kan.
dibilangnya tidak wajib. Ini bawahnya tidak wajib, metode tidak wajib gitu kan. Nah, nggak perlu. Nah, nanti kesemuanya sudah selesai, tercentreng itu seharusnya kalau diterbitkan terbit nanti kalau mau benar adanya gitu kan. Nah, ini kalau sering semua guru melakukan itu, maka presentasinya tadi akan meningkat. Kalau kita melakukannya pembelajaran secara mandiri di platform PMN. Oke, mungkin itu sedikit tambahan Pak Fahmi. Sekali lagi, terima kasih buat teman-teman semua. Kita sudah bedah rapor pendidikan kita. Tentunya ini kan belum maksimal karena waktu diberikan cuma 1 jam oleh Bapak Kepala Sekolah karena ada kegiatan lain. Maka dari itu kami mengajak teman-teman semua sama-sama dibedah nanti ya. Tutup aja itu Pak Fahmi, sama-sama dibedah supaya nanti ketika nanti keluar platformnya data berkenaan dengan rapor pendidikan, maka kita sudah mengeksplornya semuanya. Artinya semua detail-detail itu nanti apa artinya capaian saya itu diklik satu persatu semua kita. Kalau memang semua guru nanti bisa mengakses, berarti semua guru harus masuk di dalamnya. Guru tentunya yang mempunyai akun Belajar ID di sekolah di satuan pendidikan itu. Barangkali mungkin itu yang dapat disampaikan. Kalau memang ada yang mau diskusikan, saya buka ya buat teman-teman guru dan kepala sekolah. Dipersilakan. Ya. Apa? Assalamualaikum Pak Sarizal. Saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas penjelasannya dan bimbingannya. Semoga kami selalu memperbaiki ke depannya. Mohon bimbingannya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Zaini ya. Tentunya harapan kita teman-teman di sekolah sudah mulai ketika sudah dibedah ini semuanya, sudah mulai membuat draftnya seperti apa yang sudah di-download. Kalau ke saya sudah diberikan belum Pak rapor pendidikannya? Sudah dikirim belum ke saya? Sudah. Nanti boleh dibantu kirim balik Pak Fahmi, kirim balik nanti ya. Yang saya buka itu tak mau dibuka. Ya, nanti mohon dikirim balik rapor pendidikannya untuk memastikan nanti apa target-target kita dari capaian yang ada ini. Nanti Pak Fahmi kirim balik ke saya rapor pendidikannya. Saya akan merekap keseluruhan sekolah binaan dan apa capaiannya, apa program yang mau dibuat untuk kunjungan-kunjungan berikutnya gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak Fahmi ada yang mau sampaikan? Siap, Wah, tidak ada Pak. Ya, berarti teman-teman paham semua ya. Kalau paham insya Allah ke depan ya kita bisa membenahi terutama rapor kita yang rendah tadi tentang numerasi tentunya ya, numerasi. Ya, kalau bisa memang maksimal kegiatannya 10 kegiatan. Kalau nggak bisa 10 kegiatan, kita sudah berjalan 3 bulan. Nah, bagaimana dari April sampai Desember nanti kita kemas sebuah kegiatan, apakah itu berbentuk pelatihan kah, apakah itu IHT kah, apakah itu webinar kah, di satuan pendidikan Mambausola, monggo silakan. Yang penting pengawas nanti perannya mendampingi program yang sudah direncanakan apa, kapan dilaksanakan, itu yang perlu kami ikut mendampingi sekolah. Nah, bagaimana nanti hasilnya dari Bintek, dari program yang dilaksanakan. Jadi setiap kegiatan yang kita laksanakan secara luring umpamanya, itu kita evaluasi. Dan seberapa mampu teman-teman dengan adanya melalui komunitas belajar mampu memahami tentang berkenaan dengan numerasi tadi gitu ya, atau literasi atau karakter. Mungkin iklim keamanan belajar kita masih rendah. Jadi satu persatu nanti boleh mewakili setiap dimensi itu Pak Fahmi. Dimensi numerasi apa yang mau diangkat, dimensi literasi apa yang mau diangkat, kemudian karakternya apa yang mau diangkat, kualitas pembelajaran apa, kemudian iklim kebinekaan apa. Ada 5 lah paling tidak, 5 kegiatan yang kita sandingkan nanti bisa mempengaruhi dampak terhadap rapor pendidikan kita di tahun yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Kepala Sekolah terutama yang sudah memberikan ruang waktu ya untuk kita
bersama-sama membaca rapor pendidikan. Ini adalah sebuah ya panggilan ya atau sebuah tugas yang melalui pengawas untuk mendampingi sekolah agar mampu membedah, mampu membuat programnya untuk benahi rapor pendidikan. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin kita bisa aktifkan video kita untuk foto bersama sebagai bukti kita sudah membersamai Bapak Ibu melalui Zoom meeting ini ya. Boleh dibuka videonya, kita foto ya. Ya. Tidak apa-apa walaupun pakai HP, diaktifkan videonya. Ya. Semuanya namanya apa nih? Ya. Ibu Evi ya, oke, Bu Dona, Ibu Dewi. Ya, bentar. Oke. Tunggu dulu foto saya belum keluar ya, bentar. Ya. Ibu Dewi dah, Ibu Dewi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Foto saya belum nampak ya, belum tampil foto saya. Bentar Bu. Iya, bentar. Ya boleh Bapak Ibu ambil sana kalau memang foto saya ada nampak sana di laptop saya belum nampak. Bentar. Ada sinyal mungkin ya. Ya, nah, ini lengkap nih. Tinggal foto saya. Mungkin Pak Fahmi boleh ambil atau Pak Denny. Sebagai juga ada pembinaan dari pengawasnya. Bapak Ibu, ini buktinya kami ada kadang-kadang dari luring, kadang-kadang melalui daring gitu kan. Nanti ini dimasukkan ke webnya sekolah, dimasukkan ke Facebooknya sekolah, pendampingan, eksplorasi, rapor pendidikan gitu ya. Oke, sekali lagi 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Gimana? Pak Jenny? Enggak. Mungkin data minuman kaleng, Pak Sarjana. Minuman kaleng. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga menjadi ini salah satu asbab kita ya di majelis ilmu, walaupun ilmunya ilmu dunia, mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita untuk menjalankan tugas kita sehari-hari dalam membersamai anak didik tentunya ya. Terima kasih sekali lagi. Silakan mungkin beraktivitas kembali seperti yang sampaikan pada ini ya. Mohon maaf pada ini terlewat waktunya dari yang 11 13 menit ya. Termakan waktunya karena mungkin ada kesibukan kawan-kawan lagi juga. Dan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi nanti dengan program yang baru ya. Insyaallah. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya.